Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri, masih di channel Mr. Mili. Kali ini aku akan bahas tata cara daftar CPNS. Dan perlu kalian ingat bahwa yang nanti aku jabarin pada video kali ini merupakan gambaran tahapan pada pendaftaran CPNS tahun 2019. Dan kemungkinan untuk tahun 2021 itu tata cara pendaftarannya kurang lebih sama. Walaupun jika nantinya ada perubahan, tapi itu tidak terlalu signifikan atau tidak beda jauh pada pendaftaran tahun lalu atau tahun 2019. Kurang lebih alur pendaftaran untuk pendaftaran CPNS kita lihat pada bagan ini, dan ini merupakan bagan dari nomor 1 sampai nomor 8 dari akses portal SSCASN, kemudian sampai tahap pengumuman kelulusan. Nah, saat kalian mendaftar nanti kalian akan membuat dua kartu. Yang pertama yaitu kartu informasi akun, dan kedua adalah kartu pendaftaran SSCASN. Jadi kalian harus membuat dua kartu. Dan bagaimana tahap pendaftarannya? Yang pertama, kalian harus terlebih dahulu login ke laman SSCASN bkn.go.id. Nah, ini website yang digunakan pada tahun 2019. Tetapi untuk tahun 2021 itu tergantung ada perubahan atau tidak dari Kemenpan RB dan juga dari BKN selaku penyelenggara penerimaan calon pegawai negeri sipil. Nah, setelah laman SSCASN bkn.go.id itu terbuka, di sana kalian pilih terlebih dahulu menu registrasi dan kalian silakan isi data. Dan di sini ada dua tahapan. Tahapan pertama itu pengecekan identitas. Di sini kalian masukkan nomor induk kependudukan itu sesuai dengan KTP kalian. Selanjutnya nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Nah, kakak kalian itu di atasnya ada NIK, nanti kalian masukkan. Dan harus sinkron antara KTP dan juga pada kakak itu nomor NIK kalian harus sesuai dan nama kalian juga harus sesuai. Kemudian isi nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai KTP, dan selanjutnya kalian masukkan kode CAPTCHA. Nah, sebelum kalian lanjut atau klik menu lanjutkan, periksa terlebih dahulu data kalian apakah sudah benar atau belum. Nah, terutama pada nama dan juga nomor NIK itu harus sesuai antara kakak dan juga KTP kalian. Jangan sampai ada salah atau perbedaan. Misalkan nama kalian menggunakan huruf H atau huruf Y, tetapi pada kakak itu tidak ada. Nah, kalian kalau belum ada kesalahan atau tidak sama antara kakak dan KTP, silakan kalian rubah terlebih dahulu ke ke Disduk Capil. Harus sinkron agar data kalian sesuai dan kalian lolos tahap seleksi pendaftaran. Nah, setelah langkah 1 atau pengecekan identitas kalian isi, kalian klik menu lanjutkan. Kemudian pada menu selanjutnya atau langkah 2, lengkapi data. Nah, di sini kalian mengisi NIK kalian lagi, kemudian nama Anda sesuai identitas KTP. Selanjutnya kalian isi juga nama Anda tanpa gelar. Nah, jadi tanpa gelar, walaupun kalian ada gelar misalkan SH atau SPD, tidak usah ditambahkan. Jadi cukup tambahkan nama kalian tanpa gelar. Selanjutnya kalian isi tempat lahir kabupaten kota kalian sesuai dengan ijazah. Nah, selanjutnya tanggal lahir kalian sesuai ijazah. Jadi pada langkah kedua ini kalian mengisi data itu sesuai dengan KTP kalian dan sesuai dengan ijazah kalian. Jangan sampai salah. Kemudian di bawahnya kalian pilih jenis kelamin dan unggah pas foto berlatar merah dengan ekstensi itu atau formatnya JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Nah, kalian harus menyiapkan foto. Jadi foto kalian itu berlatar belakang merah, kemudian formatnya JPG atau JPEG, dan selanjutnya maksimal 200 KB dan memakai baju polos putih. Jadi nggak boleh misalkan kalian pakai baju polos putih tapi ada badge logo SMA, SMK atau madrasah aliyah kalian. Jadi foto seperti kalian ingin melamar kerja. Dan kalian pilih pas fotonya, jangan sampai salah. Karena kemarin-kemarin itu banyak kesalahan dari teman-teman yang mendaftar pada tahun-tahun sebelumnya. Ada yang juga pernah sempat memasukkan foto kucing karena mereka tidak teliti dalam mengupload pas foto, ataupun fotonya itu tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, itu jadi persyaratan
ataupun jadi penilaian kalian lulus atau tidak pada tahap seleksi administrasi atau seleksi online ini. Dan selanjutnya kalian buat email dan juga password. Nah, email dan password ini harus email dan password yang memang kalian miliki. Kalau belum ada, kalian buat terlebih dahulu, tapi dengan password atau email yang benar-benar kalian ingin gunakan nantinya. Karena password dan email ini akan kalian gunakan pada tahap pendaftaran nanti. Jadi pada tahap pembuatan akun ini, email dan password yang kalian masukkan itu harus benar-benar atau istilahnya tidak boleh atau samaan dengan teman, atau minjam email teman, atau pinjam email adik atau kakak. Jadi kalian harus memiliki email dan password tersendiri, dan jangan sampai lupa password dan juga email yang kalian buat ini. Selanjutnya konfirmasi password. Lanjutkan dengan pertanyaan pengamanan dan juga pertanyaan pengamanan 2. Kalian tinggal pilih pertanyaan pengamanan 1 dan 2 ini, dan kalian harus ingat jawabannya suatu ketika. Misalkan kalian saat ingin mendaftar setelah buat akun, kalian lupa dengan email atau password yang telah kalian buat saat kalian buat akun ini. Jadi pertanyaan pengamanan ini sebagai atau bantuan cadangan kalian lah kalau misalnya kalian itu lupa nantinya. Selanjutnya masukkan kode CAPTCHA dan lanjutkan. Nah, setelah kalian mengisi pada langkah 1 dan juga langkah 2, kemudian kalian lanjutkan atau klik lanjutkan, kemudian itu akan muncul langkah ketiga atau pengecekan ulang data. Nah, pada tahapan pengecekan ulang data ini kalian periksa kembali data kalian itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya ada kesalahan, silakan kalian kembali atau klik menu kembali. Jadi di bawahnya itu ada 2 menu, menu kembali dan juga menu proses pendaftaran akun. Nah, kalau kalian lanjutkan proses pendaftaran akun, artinya data yang kalian isi saat kalian ada salah dalam penulisan itu tidak dapat dirubah lagi. Jadi periksa kembali benar-benar, jangan sampai salah. Karena banyak sekali dari teman-teman yang saat udah dicetak kartu akunnya, dia melihat pada resume pendaftarannya itu ada beberapa kesalahan dan itu tidak dapat diulang lagi. Otomatis apa? Kalian gugur di tempat, jadi tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah benar data yang kalian isikan, lalu kalian klik proses pendaftaran akun dan akan muncul apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Nah, itu cek kembali jika Anda belum yakin. Jadi kalian kalau sudah yakin pilih saja atau klik ya. Dan pada langkah 4 itu akan muncul 2 kartu. Cetak informasi pendaftaran atau lanjutkan login pendaftaran. Nah, saran aku jangan lanjutkan login terlebih dahulu. Kalian cetak informasi pendaftaran atau cetak kartu akun terlebih dahulu. Lalu setelah kalian cetak informasi akun atau cetak kartu akun SSCSN, lalu kalian boleh melanjutkan login pendaftaran. Nah, setelah kalian login ke akun pendaftaran, kalian akan disuruh memasukkan nick dan juga password. Nick ini nick sesuai dengan KTP dan KK kalian tadi. Selanjutnya password. Password ini password yang mana? Password yang kalian buat saat kalian buat akun tadi. Kalian buat email dan juga password. Nah, password itu yang kalian gunakan untuk login ke pendaftaran SSCN ini. Jadi jangan sampai lupa. Kalaupun kalian lupa, di bawahnya itu ada menu lupa password dan kalian akan masukkan pertanyaan yang kalian isi tadi, ada 2 pertanyaan. Nah, setelah kalian login, kalian harus swap foto terlebih dahulu atau melanjutkan dengan swap foto. Swap foto itu apa? Swap foto itu adalah foto selfie. Kalian bisa minta teman kalian untuk fotoin atau kalian foto selfie tersendiri. Jadi harus jelas. Yang saat foto selfie itu kalian harus memegang 2 kartu. Yang pertama itu KTP di sebelah kanan dan kedua itu kartu informasi akun yang telah kalian cetak. Kalau kalian belum cetak, di bawahnya itu ada menu untuk cetak ulang informasi akun. Nah, kalian nanti megang 2 kartu lalu kalian foto selfie. Harus jelas antara KTP dan juga kartu informasi akun kalian yang kalian pegang itu harus jelas, dan juga untuk latarnya itu bebas. Kalian bisa latarnya apa saja, atau misalkan di tembok belakang, atau kalau kalian mau formal juga bisa pakai background pas foto merah atau sebagainya. Setelah kalian swap foto, kemudian klik lanjutkan dan kalian mengisi form itu
nama sesuai ijazah, email, dan juga jenis kelamin. Nah, pada kolom gelar itu depan ijazah atau belakang ijazah, kalau kalian tidak memiliki gelar itu silakan kalian isi dengan tanda strip saja. Jadi kalau data kalian, untuk khususnya kalian yang melamar dengan ijazah SLTA, itu kan tidak ada gelar, kan beda dengan ijazah S1 atau D3. Jadi kalian isi strip saja, jangan kalian kosongkan. Kalau kalian memiliki gelar untuk yang ijazah S1, silakan kalian isi gelarnya. Dan selanjutnya itu jenis disabilitas. Dan kalau kalian bukan mendaftar dengan jalur disabilitas, silakan kalian pilih non disabilitas. Tapi kalau kalian menggunakan atau mendaftar CPNS dengan jalur disabilitas, silakan kalian pilih. Di sana ada tertera, biasanya itu ada tunanetra, ada disabilitas non tunanetra, dan sebagainya. Selanjutnya di bawahnya itu lengkapi data Anda. Ini ada alamat domisili, provinsi, kabupaten, kota, dan juga akun media sosial. Nah, untuk alamat domisili, kalau kalian berdomisili sesuai KTP kalian, silakan kalian isi sesuai KTP. Tapi kalau kalian mendaftar di provinsi lain, kalian pakai surat domisili, nah silakan kalian isi berdasarkan surat domisili kalian. Artinya kalian tidak mendaftar sesuai dengan KTP kalian. Kemudian akun media sosial itu kalian isi dengan akun Instagram, biasanya orang banyak mengisi. Kalau kalian tidak memiliki Instagram, kalian bisa juga akun media sosial seperti Facebook kalian juga bisa. Juga ini tinggi badan kalian silakan diisi. Status perkawinan, agama, nomor telepon, dan juga nomor ponsel. Nomor telepon dan nomor ponsel bisa kalian samakan, nomor telepon atau nomor WA kalian juga bisa kalian isi di sana. Selanjutnya, setelah data kalian sudah diisi dengan benar dan periksa kembali, masukkan kode CAPTCHA dan klik selanjutnya. Nah, setelah klik lanjutkan, lalu ada menu pengisian formasi. Nah, kalian silakan isi instansi dan jenis formasi yang kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian pilih instansi Kementerian Hukum dan HAM, lalu jenis formasinya bisa kalian pilih, atau penjaga tahanan, atau pemeriksa keimigrasian, atau penyuluh hukum, dan juga atau perawat, dan di sana banyak formasi. Nah, setelah kalian mengisi data instansi dan juga jenis formasi, di bawahnya kalian akan mengisi data-data berdasarkan ijazah yang kalian gunakan. Nah, di sana ada pendidikan, jabatan, lokasi formasi, dan juga lokasi tes. Ada juga IPK, nomor ijazah, dan juga tahun lulus. Nah, di sebelahnya itu ada jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah. Nah, kalau kalian menggunakan ijazah S1, silakan kalian isi. Tapi kalau kalian tidak menggunakan ijazah S1 atau D3, silakan kalian isi dengan tanda strip saja. Jadi nggak apa-apa, nggak kalian isi, nggak apa-apa itu. Karena kalian menggunakan ijazah SLTA. Nah, setelah kalian isi instansi, formasi, dan juga data berdasarkan ijazah yang kalian gunakan, silakan kalian klik menu selanjutnya. Pada menu selanjutnya akan tampil menu unggah dokumen. Nah, pada menu unggah dokumen ini akan ada beberapa jenis dokumen yang harus kalian upload. Jadi beberapa instansi itu pada menu unggah dokumen ini memang ada sedikit perbedaan. Artinya ada beberapa instansi seperti instansi Kementerian Hukum dan HAM dan juga formasi penjaga tahanan, itu pada menu unggah dokumen ada tambahan jenis dokumen yang harus kalian unggah seperti surat lamaran dan juga surat pernyataan. Setelah kalian upload semua dokumen yang diminta, silakan kalian klik selanjutnya. Nah, pada selanjutnya ini akan muncul menu resume pendaftaran. Jadi dari awal sampai akhir kalian mengisi data itu akan tampil pada menu resume pendaftaran ini. Silakan kalian checklist kalau kalian rasa data yang kalian isi itu sudah benar. Kalau kalian rasa data kalian dan unggahan kalian itu sudah benar semuanya, silakan kalian klik menu atau klik akhiri dan proses pendaftaran. Nah, pada akhiri dan proses pendaftaran ini akan muncul peringatan. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran itu sudah benar. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, kalau kalian rasa data kalian sudah benar, kalian isi, silakan klik ya.
Nah, jadi aku tegaskan sekali lagi, saat kalian mengisi data, baik kalian membuat kartu informasi akun dan juga mendaftar CPNS ini, data yang kalian isi itu harus sesuai, jangan sampai ada yang salah satu huruf pun. Jadi memang harus teliti. Kalau kalian salah, baik foto ataupun dokumen yang kalian unggah itu salah, atau data yang kalian isi atau kalian ketik itu tidak sesuai, maka itu akan menjadi penilaian atau membuat kalian tidak lulus pada tahap pendaftaran ini. Jadi sekali lagi, isi data kalian dengan benar. Nah, pada menu resume pendaftaran ini di bawahnya itu ada cetak kartu pendaftaran CPNS. Jadi silakan kalian cetak kartu pendaftaran CPNS. Nah, setelah kalian mencetak kartu pendaftaran CPNS, artinya kalian sudah selesai mendaftar CPNS melalui laman sscasnbkn.go.id. Selanjutnya kalian tinggal menunggu apakah kalian lulus atau tidak. Kalau memang kalian lulus, nanti akan muncul menu cetak kartu peserta ujian. Tapi ada beberapa instansi yang memang masih akan melanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak ada menu cetak kartu. Seperti Formasi Penjaga Tahanan, itu tidak ada menu cetak kartu peserta ujian karena tahap selanjutnya itu adalah verifikasi berkas asli. Jadi bukan langsung ke tahap SKD CAT. Tapi kalau untuk yang formasi itu tidak ada verifikasi berkas aslinya, itu biasanya langsung lanjut ke tahap SKD CAT dan ada menu pendaftaran atau menu kartu cetak kartu peserta ujian. Nah, jadi itu merupakan alur atau cara daftar CPNS dan itu mengacu pada penerimaan CPNS tahun lalu atau tahun 2019. Dan untuk tahun 2021 ini kita tidak tahu apakah alur pendaftaran atau cara pendaftarnya itu sama atau tidak. Tetapi walaupun nanti ada perubahan, saya rasa itu tidak terlalu jauh signifikan. Mungkin ada beberapa penambahan data yang harus kalian isi ataupun memang sama cara pendaftarannya untuk tahun 2021 ini dengan tahun sebelumnya. Jadi kita nantikan saja untuk tahun 2021 ini. Yang pasti sekarang kalian siapkan data atau berkas-berkas terlebih dahulu. Dan untuk berkas-berkas atau data yang kalian butuhkan untuk mendaftar CPNS, silakan kalian lihat video sebelumnya. Itu udah lengkap aku bahas, silakan kalian tonton. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk orang-orang yang banyak. Silakan kalian share, silakan kalian komen jika ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bakalan aku jawab pada kolom komentar. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.